Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dulu dipuja-puja sebagai salah satu klub terhebat di Inggris atau bahkan dunia, tapi makin kesini kok nggak jelas arahnya mau kemana kan? Dulu juga ngelahirin bintang macam Ryan Giggs, Scholes, atau bahkan David Beckham. Tapi sekarang mana ada sih yang mendekati level mereka semua? Ya, ada baiknya sih guys, kita lihat dulu ya. Dimulainya kehancuran Manchester United di era sepak bola modern menurut Calon Sarjana. Kesel gak sih kalian sebagai fans MU yang ngelihat Europa League kemarin? Udah ditunggu-tungguin, tahu-taunya kalah 1-0 sama Tottenham. Udah gitu mainnya jelek banget lagi. Ya memang harus diakui juga sih guys, kalau tim lain tuh berkembangnya juga pesat dan punya pemikiran jangka panjang kalau dibandingin sama Manchester United ini. Soalnya sejak Sir Alex Ferguson tuh pensiun tahun 2013 kemarin, manajemennya juga mengalami kemunduran tuh. Lihat kan udah berapa kali ganti tim kepelatihan? David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole, Rangnick, Ten Hag, dan sekarang Ruben Amorim. Gak ada yang benar-benar berhasil dan juga stabil kan? Dari tahun 2013 lalu juga kalau gue hitung-hitung, MU ini udah ganti sampai dengan 9 kali manajer, termasuk yang magang juga ya. Sedangkan sebelum Sir Alex aja cuma 17 kali ganti, dan itu pun selama 121 tahun tuh teman-teman. Sekarang walaupun sempat menang FA Cup, Carabao Cup, Europa League, ataupun Community Shield, kemenangannya terasa kayak kurang konsisten aja kan? Patrice Evra juga ngomong tuh guys, masalahnya bukan baru-baru ini aja terjadi, tapi udah dari tahun 2013 lalu. Memang dia udah nggak jadi orang dalam lagi ya, makanya nggak bisa komentarnya itu lebih banyak. Tapi jelas kalau gue perhatiin nih ada masalah guys yang terjadi di manajemennya itu. Kalau nggak mana mungkin kan nama-nama kayak Sancho, Rashford, atau bahkan Ronaldo sendiri tuh guys sampai berantem coba dengan alasan yang sama, yaitu kagak disiplin. MU jelas lah butuh perubahan besar karena piala yang didapat belakangan ini nggak menggambarkan Manchester United sebenarnya kan. Dulu siapa sih yang nggak takut sama MU? Sekarang cuma jadi bahan bulian doang guys. Itu buktinya Europa League kemarin aja deh. Bisa-bisanya lo kalah sama Tottenham, mending mainnya bagus. Lah ini kacau bener kan? Mana tiap ganti manajer juga pasti filosofi dan juga gayanya beda terus lagi. Bahkan berdasarkan data aja nih guys, mereka tuh nggak produktif-produktif amat. Tapi ada yang menarik nih kalau dengar dari omongannya Patrice Evra sebelumnya. Kalau ada yang harus disalahkan, ya katanya itu dia dan juga Sir Alex lah yang harus bertanggung jawab. Ya sebenarnya gue juga cukup setuju sih sama pernyataan ini. Bahkan di artikelnya This Way udah secara khusus loh menyoroti campur tangannya Sir Alex ini. Contohnya kayak milih David Moyes deh sebagai penerusnya. Atau pas Ole jadi pelatih tuh guys, banyak juga yang mempengaruhi keputusannya sampai-sampai nempatin kaki tangannya yaitu Mike Phelan itu kan. Tapi yang paling fatalnya sih buat gue ada di struktur timnya itu sendiri. Sebelum cabut, generasi yang ditinggalin itu ya rata-rata udah pada berumur. Terus juga belum ada peremajaan dan juga generasi mudanya kan. Beda deh sama Manchester City kemarin dan juga Liverpool yang sepeninggalan Klopp juga kan. Efeknya jadi nggak ada penerusnya tuh teman-teman yang bisa ngejaga budaya klubnya. Dan perubahan filosofi antar pelatih pun juga ikut memperburuk keadaannya. Kepemilikan Glazer. Keluarga Glazer sendiri juga nggak pandai nih guys feeling gue dalam mengelola klub MU ini. Sejak dibeli dari tahun 2005 lalu, emang banyak sih prestasi yang didapat. Tapi bagi gue, semua ini tuh ya berkat kejeniusannya Sir Alex Ferguson aja. Toh pas udah pensiun semuanya diberantakan kan? Masalahnya mereka tuh juga agak-agak licik juga sih guys kalau gue perhatiin. Pengen punya klub segede MU nih tapi belinya pakai utang coba. Malah klubnya sendiri ikut dijaminin lagi kalau gagal bayar. Udah gitu beban utangnya ditambahin lagi tuh guys ke dalam keuangannya MU juga. Masalahnya bunga bank aja udah gede. Ini ditambah lagi pakai skema pinjam orang lain dengan bunga 3 kali lipatnya coba. Jadi dibandingkan dengan pendapatan, pembayaran pinjamannya aja udah setara dengan 67% ya tuh teman-teman. Gimana fansnya pada nggak marah-marah semua kan? Ditambah pas Ferguson pensiun, CEO-nya pun juga ikut diganti jadi Ed Woodward coba. Tahu nggak orang ini kerjanya tuh dulunya apa? Dia ini tuh nggak punya pengalaman di bidang sepak bola karena secara aja tuh dia adalah orang keuangan. Akhirnya mau ngedatengin Bale gagal, ngincer Fabregas juga gagal, Thiago sampai Toni Kroos pun juga berantakan semua. Dan ini dapat tahu nggak siapa? Vela ini. Itu pun kemahalan kan karena bepet banget belinya. Ya lama-kelamaan makin kelihatan lah kalau klub ini dijadikan sebagai sapi perah doang bagi para Glazer. Nah, tapi pas juga gue perhatiin guys, mereka tuh kayak begini gara-gara format sepak bolanya berubah di tahun 1992 lalu ya. Semenjak ngelihat peluang bisnis, MU lah yang jadi pertama dalam ngasilin pendapatan dari sepak bola. Ya akhirnya wajar kalau keluarga ini ngincer tuh timnya MU. Secara mereka itu kan juga keluarga pebisnis, incernya ya duit-duit aja guys. Juara itu ya ibaratnya bonus doang lah kalau feeling gue.
Sampai akhirnya kondisi sekarang duitnya itu udah diambil-ambilin. Lalu keuntungan yang dapat per tahun pun juga bisa dipastikan bakal dibagi ke para pengendali. Ya lagian siapa yang gak tergiur coba? Tahun 2006 pendapatannya 3,8 triliun rupiah. Sementara di tahun 2019 sampai 3 kali lipatnya itu guys. Pantesan aja kan tawaran buat dibeli sama pengusaha Qatar tuh gak ditanggapin sama sekali. Tapi lucunya pas Sir Jim Ratcliffe tuh beli sahamnya sebesar 25% plus dana tambahan sebesar 4,6 triliun rupiah, mereka setuju-setuju aja dong. Bahkan diserahin juga tuh guys klub ini buat dikelola. Gue jamin PR-nya Ratcliffe ini tuh banyak banget guys. Kasian juga sebenarnya. Ya dia sih tapi ngejamin tuh bakal ada perubahan dalam jangka panjang ya. Cuma jujur guys, masih belum bisa dilihat sama semua orang juga kan. Contohnya begini deh, ada beberapa pemecatan yang kalian dengar belakangan ini. Pecat Ten Hag aja tuh udah harus bayar kompensasi 13,5 juta pound sterling atau setara 275 miliar rupiah kan? Gila bener tuh guys. Ditambah direktur olahraganya itu si Dan Ashworth juga ikut dipecat kan dengan kompensasi 20 miliar rupiah. Ya rasanya sih guys bukan keputusan yang bijak juga ya kalau dipikir-pikir. Cuma kalau emang mode bersih-bersih ini beneran yang terbaik, gue rasa sih juga gak ada salahnya juga ya. Yang penting arahnya tuh yang bener aja. Tapi buat kalian semua nih guys, para fans MU sejati, optimis gak bakal balik lagi kayak dulu? Gue sih mau optimis ya, tapi kadang rasanya agak berat aja gitu guys. Masalahnya dari berita-berita yang suka muncul, hasil keuntungan MU ini tuh juga gak dipakai untuk hal yang bener. Ibaratnya bukan diputar lagi buat upgrade pemain, malah masuk ke kantong pribadi. Ya gimana klubnya mau bersaing sama klub-klub yang emang serius kan? Rekrutmen pemain. Pembelian pemain emang jadi salah satu kunci sukses setiap klub deh ya. Nggak harus beli bintang mahal kok, yang penting tahu apa yang dibutuhin klub dan pemain itu bisa bantu rebut gelar. Tapi yang dilakuin sama MU itu nyatanya banyak gagalnya guys. Dan gue juga jujur kadang suka nggak ngerti sih ini tuh klubnya mau apa. Memang pernah ada pemain macam Di Maria, Alexis Sanchez, sampai Ibra yang ngasih efek. Tapi kalau harus jujur ternyata nggak sesignifikan itu juga kan. Lukaku lah contohnya, mahalnya tuh minta ampun teman-teman. Tapi ujungnya apa? Gak sesuai harapan kan? Udah gitu sekarang juga ada tuh yang dibanderol kemahalan pas dibeli. Contohnya macam Højlund sama Zirkzee aja deh 2 musim kemarin. Ujung-ujungnya mau dijual lagi kan gara-gara gak produktif. Terus ada Mason Mount, Sancho, Pogba, Martial, dan Anthony juga gitulah. Model-modelan kayak Varane juga masanya juga udah habis. Yang juga malah ditampung dan berujung mengecewakan kan? Lihat aja deh dari webnya Transfer Market ini. Dalam 10 tahun terakhir, MU itu adalah klub paling besar teman-teman jumlah pengeluarannya, yang setelahnya disusul oleh Chelsea, City, Arsenal, dan juga Tottenham. Sementara buat 5 tahun terakhir juga gak kalah gila. MU ini ada di peringkat kedua setelah Chelsea. Masalahnya gitu-gitu Chelsea pernah juara Liga Champions loh. Lah ini MU 10 besar aja kagak di musim ini. Jadi gue setuju sih guys, perombakan skuad di musim depan tuh harus terjadi biar klubnya tuh lebih sehat lagi ya. Baik secara keuangan maupun juga kemampuan pemainnya yang setimpal juga lah sama bayarannya. Kan gak lucu ya teman-teman kalau akhir tahun nanti klub MU ini malah kehabisan uang. Kepemimpinan Ratcliffe. Ya, pengelolaan keuangan sembrono itu ternyata berdampak fatal juga ke klubnya ya. Jim Ratcliffe lewat perusahaannya yaitu Ineos ini kan sekarang yang pegang kendali nih. Tapi banyak pihak tuh teman-teman yang menilai kalau kebijakan mereka tuh mulai menunjukkan hasilnya. Tentu bukan hal-hal yang positif ya yang gue maksud. Contohnya udah ada 450 orang berujung di PHK dan nanti ada tambahan 200 orang lagi di level manajemen senior. Orang kayak Sir Alex aja nih yang jadi duta besar klub serta direktur pencari bakat berpengalaman itu guys ikut dipecat juga atau diberhentikan sama mereka. Jadi kalau ngelihat dari sisi emosionalnya, jelas ini bukan langkah yang terbaik. Tapi mereka juga nggak bisa ngorbanin keuangan klubnya dong. Atau kalau nggak ya bisa-bisa berujung bangkrut atau susah buat transfer pemain-pemain baru. Mana rencana ambisius buat bikin stadion berkapasitas 100.000 orang juga masih panjang lagi. Udah gitu harga tiketnya tuh guys jadi korbannya. Sementara anak-anak dan juga pensiunan yang biasa dapat diskon, sekarang jadi udah nggak ada lagi teman-teman. Bahkan yang terparah nih, uang buat para fans disabilitasnya juga dipotong setengah. Gimana nanti di stadion baru coba? Pasti bakal ada tambahan biaya lagi kan? Bener-bener sesusah itu deh kayaknya sekarang. Makanya mesti potong anggaran sana sini biar bisa bertahan hidup. Udah gitu tahu sendiri kan kalian kalau utangnya MU ini numpuk banyak banget. Ya bukan yang dilunasin malah diperpanjang lagi tuh guys dengan bunga yang berlipat ganda coba. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu loh. Sekarang yang mumet ya pengendali operasional barunya inilah. Makanya jangan bingung teman-teman kenapa Old Trafford tuh kemarin bisa bocor. Duitnya aja diambilin mulu. Ya minimal dipakai kayak buat beresin bocornya kayak begini kan. Ya kalau masalah ini bisa diselesaikan, klubnya gue jamin deh bisa sedikit bernafas lega. Tapi kalau gini terus, gimana caranya mereka bisa bersaing dan juga beli pemain baru? Ya kan? Kemajuan kompetitor.
Jadi rasanya wajar ya kalau ngelihat klub kayak City, Liverpool, Arsenal, atau bahkan Newcastle tuh guys, kini bisa berkembang karena beres-beres berdasarkan datanya juga. Kira-kira lemah di sektor mana nih? Ya terus di akhirnya diperbaiki lah tuh dengan manajemen yang lebih modern. Bahkan kalau kita ngelihat Arsenal aja, sebenarnya mereka tuh cukup banyak ambil lulusan akademinya sendiri loh. Sementara di MU dari eranya Mourinho sampai Rangnick malah main nyindir secara halus kalau masalahnya itu ada di manajemen klubnya. Ya oke lah, sekarang tuh MU ada Garnacho dan juga Kobbie Mainoo, tapi harus dilihat juga teman-teman seberapa konsistennya permainan mereka dong. Lah Rashford dulu juga begitu kan? Ya selama kepemimpinan dan juga hubungan antar pemain tuh masih kayak begini, mungkin perubahannya bakal berjalan lebih lama dari seharusnya sih guys. Karena itu juga kan yang jadi masalah dari dulu. Kesimpulan, memang harus diakui kalau musim ini adalah era terburuknya MU. Posisi terbawah sepanjang sejarah, poin terendah, ngegolin yang paling sedikit, jumlah kemenangan paling kecil, dan paling banyak kalahnya. Cuma satu rekor doang tuh teman-teman yang belum dipecahin. Kejebolan paling banyak sepanjang musim. Padahal gue pikir blundernya Onana selama ini yang paling parah loh. Aduh, perlu berbenah banyak sih biar benar-benar bisa bersaing kayak dulu lagi kan. Tapi jujur guys, serba salah juga ya kalau dipikir-pikir. Satu sisi klubnya tuh kehilangan jati diri, tapi kalau ngeliat utangnya numpuk dan juga kayak bom waktu begitu, orang waras juga pasti beresin itu dulu lah. Lagian udah banyak yang sadar kok. You know, the individual player or the manager. You know, you've got to look above. You have to look to the very top now. And the way they loaded debt onto the club and the way the club has to pay those debts off means that United are going to fall further and further behind. Oh iya teman-teman, kalau dari kalian sendiri nih, kira-kira gimana nih pembelian terbaru mereka? Ya semoga sih jangan kemahalan kayak dulu-dulu ya. Dan gak menurun juga macam yang udah-udah. 2 tahun lagi cukup lah ya. Sir Alex aja juga bangun timnya juga lama banget kok. So segitu dulu ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.